Kita lihat di Matius 6 ya, ayat 13 itu. Yang dalam kurung ya. Dalam kurung ini beberapa orang menafsirkan ini tambahan dari Bapak Gereja yang mula-mula ya, sebagai penutup. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang firman-nya memang begitu. Dari Yesus juga begitu ya, itu begitu. Makanya dikasih dalam kurung di Indonesianya. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi doa Bapa kami itu pendahulu yang di depan itu 3 hal kaitan dengan Allah, 4 hal kaitan dengan manusia, dengan sumber daya Allah, materi, kaitan dengan hubungan sesama manusia, kaitan dengan iblis, kaitan dengan kekekalan nantinya dan lain-lainnya gitu ya. Ditutup dengan 3 hal lagi. Karena engkaulah itu siapa? Bapak. Nah, diyakinkan yang mempunyai kerajaan itu dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau saya bilang sama mana yang pertama kali, ini sebagai penutup penting untuk memberi pengertian, pemahaman, percaya penuh kepada Bapak. Ini sebenarnya buat saya ini pernyataan iman kita. Karena engkaulah yang mempunyai. Ya. Kita diyakinkan, diteguhkan bahwa Bapak itu yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya itu garis bawahnya terlalu penting sekali. Ini artinya kalau mau disampaikan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Jadi bukan hanya sekedar nanti sampai kekal, tidak. Sebelum Anda melihat kejadian ya, sebelum alam semesta diciptakan, kerajaan Allah Bapa yang berkuasa itu sudah ada. Ya, sudah ada. Misalnya kalau kita lihat di Yesaya 14 ya tentang kejatuhan Lucifer itu ya. Lucifer juga enggak ada. Lucifer itu kalau Anda lihat di King James baru muncul nama Lucifer, bintang timur disebut Lucifer. Ya. Jadi sebelum semua terciptakan ya, alam semesta diciptakan, Tuhan sudah menciptakan malaikat. Malaikat yang spesial khusus itu, beberapa orang juga menafsirkan ini bukan malaikat sebenarnya. Kalau Anda bandingan di Yeskiel 28 juga ketemu. Itu tubuhnya penuh kemuliaan. Ya. Ini pimpinannya malaikat yang penuh kemuliaan karena dia menempati posisi untuk menyiapkan pujian penyembahan dekat tahta Allah. Ya, saya baca ayat 12 ya, 14 ya. Jadi sebelum alam semesta diciptakan semuanya. Walaupun ini gambarnya sebenarnya kalau dilihat di judul perikopnya, bahkan Raja Babel, ya, tapi ada makna rohaninya khusus. Ada makna rohaninya khusus ini. Ayat 12 ya, saya baca di Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku. Kata tahta itu penting ya, itu kaitan dengan kerajaan. Mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah sana. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan dan seterusnya. Jadi ini ciptaan yang pertama iblis dan para malaikat ini ya. Sebelum semesta diciptakan dia sudah ada. Ini menunjukkan kekekalan. Ya. Sebelum semuanya ada kejadian itu, sudah ada kerajaan Allah, sudah ada tahtanya yang maha tinggi, mengatasi segalanya. Dan iblis itu, Lucifer itu salah satu-satunya pimpinan malaikat yang disiapkan Tuhan untuk memberi, karena dia raja, memberi penyembahan terus. Ya. Ini kalau Anda bisa bandingkan di Wahyu itu ya, yang saya pernah ngajar pujian penyembahan, itu tahta Lucifer itu diberikan kepada dulu empat tua-tua.
yang tiap hari puja penyembahan, bahkan mahkotanya dilemparkan nggak layak itu ya. Di Wahyu, Anda lihat di Wahyu awal, Wahyu 4, Wahyu 5 itu ya, dilemparkan. Domba tua itu mewakili 12 suku Israel, 12 rasul. Mewakili tadi suku Israel, bangsa anak perjanjian, bangsa pilihan perjanjian Allah, dan gereja Tuhan karena kasih karunia. Nah, tempat Lucifer itu kita posisinya diserahkan ke kita, orang yang siap jadi mempelainya, ya, bersama dengan Kristus, ya, memberikan penyembahan tiap saat bangga yang kemuliaan Tuhan. Sama kalau ada di Yesaya pasal 6, ya. Di pasal 6 itu saya juga melihat ya, dalam tahun matinya Raja, ayat 1, Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai dasurnya ya. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lihat ya. Jadi tahta Tuhan itu betul kudus. Kudus selalu identik dengan kemuliaan. Ingat ya, saya sampaikan ya. Kudus selalu identik dengan kemuliaan. Ya. Seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaannya. Jadi sejak Allah menciptakan kerajaan terus berkuasa terus. Yang ngerti hal seperti ini, salah satunya saya rasa Daud. Ya. Mazmur 22 ayat 28 atau 29 bahasa Indonesia 28. Mazmur 22. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Wow. Ya, saudara lihat, saudara. Ya. Jadi kerajaan itu bicara masalah pemerintahan. Bangsa-bangsa suka nggak suka segalanya, Anda. Nggak percaya Tuhan juga urusan. Tapi Tuhan yang memerintah segalanya. Ya. Firaun yang berjaya menguasai bertahun-tahun habis karena menindas umat Israel. Ya. Raja Babel habis terus. Semua kerajaannya hebat-hebat habis semua. Ya. Saudara kalau lihat sejarah ya, misalnya kayak Einstein itu ya, yang Jerman itu kalau Einstein nggak diselamatkan, nggak pindah ke Amerika, wah, juga waktu perang dunia kedua itu bisa menguasai semuanya itu, habis itu. Jadi Einstein dan temannya yang buat bom atom itu, saya percaya secara Tuhan diselamatkan, dia pindah ke Amerika, sehingga Amerika dapat itu. Kalau enggak, Jerman seperti apa? Jadi apapun yang juga yang terjadi di dunia itu semua masih di bawah. Sebenarnya Tuhan yang ngatur pemerintahan itu. Itu penting, saudara. Sangat penting saya kasih tahu. Nah, sekarang saya masuk contoh-contohnya. Saya masuk penyelamat dulu. Ini perjanjian baru, ada yang tak kasih ayatnya minggu lalu juga saya kasihkan ya. Jangan takut orang yang bisa membunuh kau, karena takutlah kepada Dia, Allah itu ya, Raja itu yang akan membunuh kita dan solusi mengeluarkan kita ke neraka. Itu mati kekal yang itu yang bahaya. Anda lihat ya, di perjanjian lama tokoh-tokoh banyak. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada jadi anak Allah, Allah jadi bapaknya, itu seperti hidup dalam dua dunia. Nanti Anda yang tak kasih hari ini juga ayatnya, Anda bisa baca. Saya mau coba Anda beberapa hal yang kita mulai kaitan kerajaan. Satu tentunya Yusuf. Ya, kita nggak bisa lepas Yusuf, kita pernah baca Yusuf. Yusuf itu lihat, ya, Yusuf dibuang ke Mesir, hidupnya kelihatannya saudaranya berperang untuk membuang dia, nasibnya tidak baik, di rumah Potifar sebentar, lalu jadi difitnah, masuk penjara, dikira berzina sama istri Potifar, di penjara dilupakan terus. Tapi Yusuf sampai akhirnya dia tahu ini semua dalam rencana pimpinan Tuhan sepenuhnya. Pertama kali aku diyakinkan aku akan jadi tanda kutip ya raja atau dia dijadikan pemimpin. Nanti kalau Anda lihat ceritanya terus ini bukan Abraham yang akan menjadikan bangsa yang besar di Mesir ya. Jadi bangsa yang baru itu keluar itu kan luar biasa. Itu tidak terganggu apa-apa. Dia tahu hidupnya di dunia, nasibnya sepertinya tidak baik, nasibnya sepertinya sial, gitu, difitnah dan sebagainya, dibuang saudaranya.
Tapi dia tetap tahu visi Tuhan berikan dalam hidupnya, terus berjalan. Visi rencana alam hidupnya harus berjalan. Karena engkau yang punya kerajaan itu, engkau yang punya pemerintahan itu. Tak tambahkan namanya pemerintahan itu kan kadang kuasa. Nggak ada raja nggak memerintah tanpa ada kuasa. Itu nempel erat dengan kuasa. Jadi Yusuf apapun terjadi dia terus jalan. Ya. Kesulitan dia Tuhan tolong. Di rumah Potifar ngomong apa? Karena Yusuf, ya, karena Allahnya Yusuf, aku diberkati. Lihat ya, kalau orang benar itu, yang ngomong tentang kerajaanmu, seperti kita hari ini gereja Tuhan, itu harus memancarkan iman, tindakan, tingkah laku yang benar. Walaupun keadaannya tidak baik dari budak dan sebagainya ya. Paulus yang Anda tahu, menderita, ya, terkatung-katung dan sebagainya. Anda bisa lihat di Korintus pasal 4 atau Korintus ada Korintus berapa ya? 16 terus ada itu. Dia merasa hidupnya tuh ada di dua dunia tuh. Aku miskin tapi aku memperkaya banyak orang, namun banyak ya. Saya bacakan itu kan. Yusuf seperti itu. Ya. Tapi sebaliknya hampir seperti Musa. Musa nggak ngalami apa-apa, tapi dia begitu dia mulai gede tahu aku ini ternyata orang Yahudi. Singkat cerita dia dipanggil Tuhan ya, lewat mak belukar itu, setelah dia lari ingin bilang, dikembalikan. Dia mulai tahu. Firaun itu semuanya tidak bisa apa-apa dengan dewa-dewanya. Pemerintahan Yahweh, ya, Allah semesta alam yang menguasai dia sepenuhnya. Tulah-tulah sampai 10, tidak bisa apa-apa raja-raja itu yang besar itu. Ya. Kita nggak bisa nyebut banyak ya. Ada Daud, ada Daniel, ya Daniel yang saya mau sampaikan. Ini orang-orang yang seperti cocok sama kita ini di Indonesia atau kita minoritas, sepertinya kita nggak punya kemerdekaan banyak hal, nyatakan iman kita, tapi adalah kita seperti Yusuf dan Daniel ini penting. Daniel juga nggak peduli dibuang, dia tahu aku ini utusan Tuhan. Aku ini warga kerajaan surga walaupun warga Yahudi, keluarganya dunia dia nggak enak ditawan, diangkut. Ya. Tapi Anda lihat ceritanya Daniel, Sadraq, Meshach, Abednego kan fenomenal sekali. Suruh nyembah, dipaksa nyembah patung itu ya. Nggak takut. Sadraq, Meshach, Abednego. Daniel sama ya. Dia nggak takut suruh takluk sama raja dunia yang top waktu itu ya, Babel dan Persia. Nggak pernah takut. Kita bisa lihat ya. Ngomongnya apa? Ketahuilah Tuanku Raja. Aku percaya Rajaku, gitu ya, Tuhanku, Allahku, terlalu mudah nolong aku. Tapi kalau toh sekalipun saat ini aku tidak ditolong, aku sekali-kali tidak akan pernah menyembah engkau. Termasuk patungmu ini. Tidak akan. Wow. Yang begini-begini ini perlu untuk Kristen di Indonesia. Percayalah, dialah Bapak kita, Yesus yang diserahkan. Anda tahu kalau baca Matius 8 ya. Segala kuasa sudah diberikan kepadaku, baik di langit maupun di bumi. Yesus. Apalagi yang bisa menakutkan kita. Yang bisa membunuh kita, tidak pernah takut harusnya begitu. Kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, kalau kita tidak punya ketakutan, tidak bisa memberitakan itu. Kita ini utusan Tuhan. Ya, dalam perjanjian lama, perjanjian baru sama. Yang kemarin ya jadi itu ya, ternyata saudara, yang lalu yang nggak jadi itu ada di Matius 10 itu ya. Matius 10 itu sama, lihat ya, Anda perlu bacain mulai dari ayat yang ke yang utusan itu ya. Ayat 16 dulu. Lihat, kalau kita belajar kerajaan surga, kita diutus di bumi untuk memberitakan Injil Kerajaan surga itu. Lihat, aku mengutus engkau, ya, memberitakan Injil Kerajaan surga. Kamu mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah dari semua orang menyalahkan kamu dan seterusnya bla 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 ya. Saya mau cepat saja sampai ayat yang ke-28.
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara lihat ya, pemerintahannya, kuasanya itu jangan main-main. Kalau dikatakan kuasanya, pemerintahannya dan kuasanya itu sampai selama-lamanya, itu ada alam lain, kerajaan lain yang kalau kita negara kerajaan surga, dia yang melindungi kita. Mintalah, kita Kristen itu harus jangan seperti Nikodemus. Nikodemus orang beragama luar biasa sekali, tokoh. Kali ini mungkin pendeta besar ya, ketua sinode kali ya, salah satu jajaran sinode. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu nggak lihat surga, ya, engkau pasti begitu terus agama ya. Engkau nggak akan masuk surga kalau engkau nggak lahir baru. Jadi agama nggak ada hubungannya, termasuk agama Kristen. Kalau kita nggak lahir baru, karena kita nggak lahir baru, kita nggak bisa lihat kerajaan surga itu. Roh kita masih mati. Ketika lahir baru, terima Yesus, Roh Kudus menghidupkan roh kita. Sehingga kita hari itu, dan kita tidak kalah, kita punya hak waris. Kita hari itu, saat itu juga, kita warga kerajaan surga. Artinya Bapakmu yang mempunyai segalanya, termasuk hidup kita, ditebus oleh darah Yesus. Makanya doanya apa? Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Ya, pertama 3 di atas ya. Dikuduskan namamu, hidup kita harus kudus benar. Allah kita kudus. Ya, sama jangan seperti Musa kan. Musa harusnya tahu memimpin umat ini, umat harus ngerti Yahweh rajanya. Tapi Musa saat terakhirnya mengecewakan betul. Dia mukul batu karang itu. Padahal suruh merintahkan saja. Tuhan ngomong sama Musa di hadapan semua orang. Hari ini kamu tidak akan masuk dalam tanah perjanjian itu. Karena engkau apa? Engkau tidak menguduskan namaku, Musa, di hadapan jemaat. Saudara, ya, menguduskan. Kalau kita tahu itu untuk pemerintahannya, kerajaannya kudus, kita datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di surga. Saudara bisa cari di klik ya di kerajaan Allah ya, kerajaan Allah, kerajaan surga. Paulus ngomong untuk masuk kerajaan surga kita kali banyak sengsara, ya sama semua begitu. Berat hal, ya. Yang terakhir kalau Anda yang saya sampaikan ya, ini Matius 10 sudah, yang saya bagikan lagi, Anda bisa lihat di mana Wahyu ya, Wahyu 21 ya, ayat 21 ya. Kerajaan surga itu nantinya ya, Yohanes itu orang murid yang rasul yang paling terakhir matinya ya. Dia lihat kerajaan surga yang akan datang. Maksudnya kerajaan surga yang kekal itu nanti betul-betul menyatu dengan bumi. Tangga baru, bumi yang baru. Yohanes yang melihat itu. Makanya dia menuliskan kitab Wahyu. Dengan adanya kitab Wahyu, semua orang, ya orang Kristen harusnya ya, itu tahu goal hidupnya akhirnya apa. Jadi mempelai, tinggal bersama kerajaan surga. Itu kekal, kata Yohanes. Anda lihat Wahyu itu kan semua diatur kerajaan surga, Matreu, semua termasuk antikris diatur oleh kerajaan surga. Jadi Yohanes saja itu nggak pernah takut lagi, ngerti dia. Dia mengeluarkan semua orang, jangan takut, ya. Termasuknya ke zaman perang gempa bumi sampai penyakit, itu semua itu dalam rangka Tuhan yang ngontrol semuanya. Hukuman-hukuman itu sebenarnya untuk orang-orang dunia. Nah, orang-orang yang berjuang, ya seperti Anda saya sampaikan tadi ya, misalnya saya belum Wahyu, saya baca itu di Korintus ya. Anda lihat di 2 Korintus pasal 6 itu ya. 2 Korintus pasal 6 ya. Yang Anda tak kasih lihat ya. Sebelum masuk Wahyu 21. Yang saya baca tadi ya, yang saya kirim ke Anda tuh. Sebagai teman-teman sekerja, kami mengajarkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita lompat aja ya.
Ayat 3, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah ya. Dalam menahan dengan penuh kesabaran, menahan dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, kan? Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dan dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Itu semua dia ngerti tubuhnya yang di dunia ini memang ada di bawah pemerintahan dunia ini, kerajaan dunia. Tapi dia punya roh ya yang ada di bawah pemerintahan kerajaan surga. Jadi ini fisiknya ngalaminya nggak enak semua, tapi dia dikatakan dalam menahan dengan penuh kesabaran. Nah, kesabaran buah roh. Ya, Roh Kudus rohnya besar. Yang keluarkan itu semua. Ya. Ayat 6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus. Ya. Ngalamin penderitaan nggak enak, tapi hatinya dimurnikan. Dia memperoleh pengetahuan kebenaran, kesabaran, kemurahan hati dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika sebagai penipu namun dipercayai. Ya. Sebagai seorang yang tidak kenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saya lihat ya, sikap seperti oposisi berlawanan. Ini karena dia ngerti yang dalam fisik ini, ya, itu memang ada di bawah pemerintahan kerajaan dunia ini, yang selalu menantang sejati itu menantang kita. Tapi pemerintahan surgawi dan kuasanya akan memberi kekuatan kepada kita. Ya. Kalau Anda bisa bandingkan di mana ya? Anda bisa lihat di 2 Korintus pasal 4-nya coba ya. Pasal 4-nya. Ini menarik lagi. Saya ngomong Paulus dulu ya, sebelum saya ngomong yang itu ya. Ayat 3 dulu dah. Pasal 2 Korintus pasal 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, makanya tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, kemuliaan tertutupi oleh ilah zaman. Zaman itu bisa mamon, dunia dan sebagainya. Saya lompat aja. Langsung aja misalnya ayat 7. Tetapi harta ini, kemuliaan Injil itu ya, kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Wow, saya lihat ya. Kami ditindas. Fisik, iblis, semua pemerintahan dunia nindas kita yang jahat. Namun, pemerintahan dan kuasa Allah membuat kita tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Jadi saudara, ini ngomong begini penting ya. Saudara yang sedang ditindas, kalau terjepit, berserulah. Datanglah kerajaanmu, Bapak. Tolong aku. Ya. Saudara yang habis akal dengan persoalan hidup, ya, jangan putus asa. Berdoa, percaya. Ya. Selama-lamanya pemerintahannya mulai saat aku terima Yesus, sebelumnya pun dia berkuasa. Hari ini aku masuk dalam rencananya Allah yang maha kuasa itu. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Kata-kata namun itu garis bawah, saudaraku. Saya senang ini kata namun. Dalam hidup ini selalu begitu, toh. Masih tidak adil, nggak baik, nggak enak, sakit, dan sebagainya. Namun, kita bagi kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu, Bapak, kan tidak punya jadi. Ayo, tolong aku. Namun.
Jangan dibalik, saudara ya. Banyak orang keliru lihatnya. Lihatnya, aduh aku ini punya iman, tapi ternyata sulit ya. Nah, namun kok sulit ya? Terbalik. Paling kesulitan ya, namun aku masih punya iman. Terima kasih Tuhan. Bacanya, lihatnya jangan salah. Ya, kalau mata kita gelap, cara pandang kita bisa keliru. Hati kita jahat, bisa keliru. Hati-hati, saudaraku. Ya. Nah, sekarang masuk yang di Wahyu 21. Ada juga seperti apa sih yang kita alami tadi ya? Ini janjinya dia. Nanti kalau kita masuk kerajaan surga, kalau yang sempurna itu, yang kekal itu, dan ayat 4 ya, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, karena segala perkataannya adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang haus akan kuberi minum, dan seterusnya. Lihat ya. Ini kerinduan kita, kekuatan kita. Kelak nanti, sudah ditindak, dihibit ya, mungkin berduka cita. Ayatnya ada di Matius 5, ada berduka cita yang karena kebenaran, karena imanmu akan dihiburkan. Kerajaan surga itu nanti seperti itu. Tidak ada lagi air mata perkabungan. Ada itu buahnya, lihat ya. Kerajaan surga itu pun tidak ada. Allah sendiri, Yesus sendiri jadi terangnya matahari. Tidak ada dimensi waktu lagi. Tidak pernah ada gelap. Selama-lamanya. Itu penting kata itu. Saya baca ini renungan ini, aduh Tuhan, kalau iman kita ditempelkan dengan kekal selama-lamanya, itu apalagi yang perlu kita takutkan. Hari ini mungkin boleh kita terancam, terintimidasi, nggak adil, tapi justru lihatnya gini, saudara yang bisa ngomong, datanglah kerajaanmu itu orang-orang yang seperti Paulus, yang paling banyak perkara yang nggak enak, yang menangis, ya. Saudara tahu, ini karena pemerintahan di dunia ini, kerajaan dunia ini seperti ini, nggak adil, menyiksa, nggak baik. Jadi kita bisa ngomong, datanglah kerajaanmu. Itu iman dan kerinduan kita, harapan kita. Saya harusnya nangkep ya. Tapi orang-orang yang sedang menikmati dunia ini, nggak mungkin ngomong, datanglah kerajaanmu. Ya doa Bapak kami ya apal ya bisa. Tapi tidak mungkin hidup betul-betul kerajaan surga nanti. Kan Anda sedang menikmati yang enak. Ya. Tapi kalau ada hari ini seperti Paulus, yang benar begitu. Karena masuk kerajaan surga, kata Paulus, di Kisah Rasul, banyak penuh sengsara. Ya saudara, kalau Anda mengalami hari-hari ini, ingat, Bapak kita yang ampunya kerajaan. Pemerintahan dari masa ke masa, ya, itu di tangannya. Dan raja itu yang punya kuasa, mengatur segalanya. Anda lihat Ayub dan sebagainya tuh. Semua orang-orang tadi saya ngomong Daniel, ngomong Yusuf, dan banyak lagi yang lain. Hidupnya seperti ada di dua dunia. Anda tahu Stefanus, dilempari batu. Tapi dia lihat kemuliaan Allah. Kerajaan itu kemuliaan. Dia kuat. Saudara kok ngerti ini, utuslah aku Tuhan. Ya, di tangan serigala, nggak peduli. Serigala mau menerkam kita. Kita diutus beritakan Injil kerajaan surga. Yesus ngomong apa? Di Matius 8, Anak Agung itu. Segala kuasa sudah ada di tanganku, baik di bumi maupun di langit, di surga. Bapak berikan kepada aku telah bangkit. Ya. Dan itu pergilah dari semua bangsa muridku. Dan aku menyertai engkau senantiasa. Sampai kepada kesudahannya. Jadi kalau kita masih hidup di dunia ini, si jahat menguasai kita, mengganggu kita, tidak peduli. Punya iman seperti penutupnya. Karena Bapak kita yang empunya, Bapak kita yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, wow. Jadi kalau jalannya sempit, sesak itu ya yang betul realitanya seperti itu. Supaya apa? Kita bisa ridho kerajaan itu. Kalau hari ini saudara nikmati semua di dunia ini, kayak orang kaya itu, bukan Lazarus, ya. Nanti doanya ya doa ritual, doa liturgi. Doa Bapak kami ya cepat aja, 1 menit selesai.
Tapi di surga nggak nemu maknanya apa-apa. Ini doa nggak pakai hati nih, pakai mulut tok begitu. Saudara, aduh, ya. Yang terakhir kemuliaan. Anda ngerti betul kemuliaan. Ya. Kemuliaan itu kalau kita lihat di Anda mungkin kemuliaan pertama kali bisa lihat di ya. Yang jelas Anda bisa lihat di Yohanes 17 sebelumnya kita lihat dulu di Matius 19 ayat 28. Kerajaan surga itu penuh dengan kemuliaan. Ya, dikuduskanlah atau dimuliakanlah namamu. Mulia itu kudus itu mulia. Saudara kalau mengerti kekudusan itu yang mulia, lainnya tidak ada yang mulia. Paulus bilang semuanya sampah begitu kita lihat kekudusan Allah, kemuliaan Tuhan. Ya karena di surga yang jelas suci, 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 kudus, kudus, kudus. Kata Yesus kepada mereka, Matius 12 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ya, hancur semua ya, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, duduk di tahtanya. Yang jelas lagi saudara bisa pasti ini baca di Yohanes 17 ya. Saya senang Yohanes 17 itu senang saya. Ya, kemuliaan Tuhan diberikan kepada kita. Biar kita ngerti. Saya baca satu ayat aja deh. Ayat 22, Yohanes 17. Anda lihat atasnya ngerti ya. Terus itu yang punya kemuliaan itu Bapak. Ya, dia raja, nah kemuliaan diberikan kepada Yesus, Yesus diberikan kepada kita. Supaya kita bisa ngerti kerajaan Allah itu dan kita bisa bersatu melawan kerajaan Allah di dunia ini. Gerejanya. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi ya, kemuliaan itu minta Tuhan berikan kemuliaan. Kalau enggak kita tidak bisa lihat kemuliaan Tuhan, enggak bisa. Kalau enggak bisa lihat kemuliaan Tuhan, masih takut mati. Kayak Stefanus, kayak takut mati. Kalau enggak lihat kemuliaan Tuhan, masih semua pengen duniawi kayak Paulus. Dia lihat kemuliaan Tuhan, dia bilang apa? Segala hal itu adalah seperti sampah dibandingkan kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, saudara. Kalau Bapak kita yang empunya, dia ngajar kita, kita juga anaknya sebagai yang empunya. Yang berapa kali saya sampaikan ya. Kita mulai dari Matius 5. Matius pasal 5 ayat 3 ya, saudara nanti ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan surga. Ya, orang-orang yang berhak memiliki seperti Bapak kita ngasih ke kita, itu kita orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di dalam roh. Artinya kita betul-betul tergantung penuh, perlu kepada Tuhan. Orang-orang yang miskin dalam roh, ya itu selalu bergantung kepada Tuhan. Kalau kita punya kelimpahan, kita tahu itu milik Tuhan. Hidupnya tidak andalkan kepada harta bendanya, tapi tetap kepada Tuhan. Orang seperti itu yang merasa miskin, orang miskin itu butuh orang lain, butuh Kristus. Setiap saat, apapun, dimanapun. Itu yang punya kerajaan surga. Yang kedua apa? Ayat 10. Berbahagialah, Matius 5. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, karena begitu kita kerajaan surga, ya dua wargaan itu yang punya kerajaan dunia marah, kuasa gelap itu. Kita pernah baca yang jahat itu ya. Pasti karena dia menguasai merebut Adam dan Hawa. Pasti dia akan kejar terus seperti Firaun, nggak mau lepaskan, nganiaya dan sebagainya. Yang ketiga ada di Matius 19. Ya. Yang ketiga di Matius berapa ya? Yang ketiga itu loh. Ada di Markus mungkin ya, yang jadi seperti anak kecil ya. Anak kecil itu ya, ada baca ya. Seperti anak-anak itu ya. Markus 10 ayat 14.
ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga, kerajaan Allah. Ya, saudaraku, seperti anak kecil. Anak kecil itu konteksnya anak kecil yang benar tergantung sama bapaknya, mesti orang tuanya. Ya. Banyak terus kan ya, orang kecil itu katanya gampang mengampuni, memaafkan, ribut sebentar, nanti rukun lagi ya. Nggak nyimpan kepahitan karena dia nggak bakal licik dan sebagainya. Masih tulus-tulus saja. Tadi kita Yesus ngomong di tengah serigala itu, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ya, orang yang anak kecil pasti perlu orang tua untuk mau dibimbing, diajarin. Anak yang betul itu mau belajar dari orang tuanya. Anak itu mau sekolah, ya, terus belajar. Karena dia tahu ini akan mewakili bapaknya di dunia ini, saudaraku. Ya, saya rasa saya berhenti sampai di sini. Ya, nanti kalau mau ditanyakan lagi atau nanti kita mau diskusi juga boleh. Ya, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Kita akhiri doa Bapak kami. Haleluya. Silakan. Yang pertama, kalau ada yang mau bertanya, bertanya dulu, saudara. Halo, ada Bu Meti, ada Bu Tabita. Halo, Shalom.